Sesaat lagi Anda ikuti Tabura, siaran tangkap bencana RRI Serui. Selamat sore pendengar, kita jumpa dalam program acara Tabura, Dialog Mitigasi Bencana Pro 1 RRI Serui. Jumpa kita kali ini akan menghadirkan topik tentang cegah bencana banjir dan wabah penyakit saat terjadi perubahan cuaca. Dan pada kesempatan kali ini, saya Seliwayor akan berbincang langsung dengan narasumber, yaitu Bapak Melanto Numberi SKM, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kepulauan Yapen, dan juga Bapak Yanes Rapami Eskep, Kasih PTM dan Keswa, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Selamat sore Bapak berdua. Selamat sore. Apa kabarnya sore ini Bapak? Luar biasa, puji Tuhan. Oke, baik. Iya, dan pendengar, dialog mitigasi bencana sore hari ini berlangsung dari halaman kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Pendengar, curah hujan yang tinggi seringkali menyebabkan banjir di beberapa kabupaten dan kota, sehingga menimbulkan dampak serius terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Dengan perubahan iklim atau cuaca ini, maka intensitas curah hujan yang ekstrim cenderung meningkat sehingga menyebabkan risiko banjir di berbagai daerah. Bencana banjir tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga memiliki dampak sosial yang lainnya, serta menimbulkan berbagai penyakit. Banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian mereka akibat banjir. Dalam siaran Tabura, siaran mitigasi bencana Pro 1 RRI Serui kali ini, kita akan mengetahui apa saja langkah maupun upaya yang dapat dilakukan saat terjadi perubahan cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen. Pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun berada, sesuai dengan topik dialog mitigasi bencana, yakni cegah bencana banjir dan wabah penyakit saat terjadi perubahan cuaca. Saya langsung ke narasumber kita dari BPBD Kabupaten Kepulauan Yapen, Pak Melanto Numberi. Iya, Bapak, banjir di Indonesia ini merupakan masalah yang terus berulang dan semakin sering terjadi, terutama akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia. Nah, ini yang dimaksud dengan aktivitas manusia ini seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Aktivitas manusia yang dimaksudkan berdampak pada bencana banjir yang saat ini dialami oleh warga masyarakat, baik di perkotaan sampai di pedesaan, baik di ibu kota negara sampai dengan di pelosok. Aktivitas manusia ini terutama manusia tidak peduli lagi dengan alam sekitar, sehingga manusia melakukan aktivitas perusakan lingkungan, perusakan alam itu sendiri. Contohnya seperti aktivitas yang gampang dari dalam keluarga, membuang sampah pada saluran-saluran air, membuang sampah pada saluran-saluran air yang besar atau sampah yang lebih besar dari sampah keluarga. Ada aktivitas masyarakat juga yang dilakukan seperti dampak terhadap pembangunan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki satu dampak dari penggalian golongan C pada sekitaran bandaran kali, dan itu menjadi ancaman terhadap perubahan lingkungan itu sendiri, sehingga terjadi curah hujan yang tinggi dapat menimbulkan bencana banjir.
mungkin ini hal yang paling besar. Selain kita ketahui bahwa bencana itu bisa terjadi dari faktor alam itu sendiri dan dari faktor manusia ataupun juga dari faktor kegagalan teknologi dan lain-lain. Tapi inilah hal yang paling saat ini paling berdampak yang dilakukan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Oke, baik Bapak. Untuk ketersediaan peta kawasan ya, kawasan rawan bencana, apakah dibagi per kategori dari BPBD Yapen? Baik, terkait dengan peta kawasan itu kalau di BPBD itu kita ada namanya klasifikasi bencana ya. Jadi terkait dengan peta kawasan itu terkait dengan kita punya peta atau dokumen kajian risiko bencana. Jadi di dalam kajian risiko bencana itu kita sudah membagi-bagi dalam satu wilayah pemerintahan, mulai dari pemerintahan kampung, pemerintahan distrik sampai dengan kabupaten itu sudah dipetakan. Sehubungan dengan adanya pemekaran kampung dan distrik, maka turut juga berpengaruh terhadap pemetaan itu sendiri. Jadi setiap wilayah dia memiliki beberapa karakteristik bencana. Jadi ada yang karakteristik bencananya banjir, ada juga banjir dan longsor, ada juga yang puting beliung, ada juga yang banjir rob, terus ada beberapa kawasan juga yang banjir bandang. Pengaruh cuaca ekstrim ini berpengaruh terhadap gelombang pasang yang berdampak pada wilayah pemukiman masyarakat yang berada di daerah pesisir pantai. Dan ini karakter-karakter bencana yang paling dominan saat ini terjadi di kabupaten kita. Oke, baik. Kemudian Bapak, apa saja langkah antisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menghadapi kondisi ini atau menghadapi banjir? Baik, kalau terkait dengan kita menghadapi banjir, yang perlu disiapkan oleh masyarakat itu surat-surat penting ini. Surat-surat penting kita perlu siapkan, terus kita punya fasilitas listrik dan elektronik itu harus kita tempatkan pada posisi yang memungkinkan mudah untuk dijangkau dan jauh dari potensi kemungkinan banjir. Banjir dalam rumah kita sudah perkirakan sampai di mana, maka kita letakkan itu harus lebih tinggi. Selanjutnya kita punya dalam rumah itu jika ada anak-anak, mungkin bayi, balita atau orang tua yang manula, terus mungkin ada yang disabilitas, itu kita harus perlu hindari. Yang selanjutnya kita sudah tahu apa yang perlu kita harus siapkan untuk kita bawa ketika banjir itu sangat besar dan mengancam atau merusak tempat tinggal, maka perlulah disiapkan ada semacam bag pengaman. Di dalamnya itu kotak-kotak plastik itu yang bisa kita isi barang-barang yang perlu untuk diamankan. Selain itu juga kita perlu sudah menyediakan buffer stok di rumah, terutama untuk bahan makan. Bahan makan, bahan pakai itu kita sudah harus siap. Jadi ketika menghadapi bencana, hal-hal ini sudah duluan kita siapkan. Jadi kita sudah menyiapkan. Itu mungkin langkah-langkah yang
paling penting yang harus disiapkan oleh masyarakat. Walaupun secara teoritis menyebutkan bahwa kita perlu menyiapkan mitigasi. Mitigasi ini ada mitigasi struktural dan ada mitigasi non struktural. Jadi ada mitigasi struktural itu dalam bentuk pembangunan fisik seperti taluk dan lain-lain. Tapi mitigasi non struktural itu lebih diarahkan pada bagaimana kita menyiapkan masyarakat. Kita memberikan pelatihan, penyuluhan, kita menyiapkan jalur evakuasi, menyiapkan sistem peringatan dini, itu kita sudah harus siapkan. Itu mungkin langkah-langkah yang harus kita ada koordinasi, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Iya. Oke, baik. Apakah data dari BPBD Yapen terkait dengan bencana banjir yang sering terjadi di sepanjang tahun ini terus mengalami perubahan? Kalau berdasarkan data di 10 tahun terakhir ini sampai dengan memasuki tahun 2021, 22, 23 itu yang paling sering terjadi adalah banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Di beberapa bulan terakhir ini tercatat bahwa telah terjadi air pasang ya, banjir rob di beberapa wilayah, baik di wilayah Yapen bagian timur dan juga di bagian Yapen bagian utara. Itu beberapa kejadian yang saat ini sedang kami tangani. Jadi itu data menyebutkan seperti itu. Ya, kemudian Bapak, dari data lokasi banjir Kabupaten Kepulauan Yapen ini, bagian titik lokasi bagian yang mana ya yang mengalami banjir terparah di tahun ini? Kalau data tahun 2024 itu menyebutkan bahwa daerah yang terparah itu adalah di daerah Teluk Ampimoi, terus di distrik Angkaisera, terutama di kampung-kampung di sekitar dalam ibu kota distrik, yaitu di Roipi, itu yang paling sering terjadi. Rambai, terus di dalam kota. Di dalam kota ini, di dalam distrik Yapen Selatan dan distrik Anatore ini saat ini sudah sangat sering terjadi. Tapi karena pertanyaannya mengarah kepada yang paling terparah, maka itu kita untuk tahun ini yang paling terparah ada di distrik Teluk Ampimoi. Oke, baik Bapak. Oke, selanjutnya saya ke Pak Yanes dulu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, Bapak, saat bencana banjir terjadi akibat perubahan cuaca yang ada, dampak yang seringkali muncul adalah masalah kesehatan. Nah, apa yang harus dipersiapkan masyarakat dalam menghadapi perubahan cuaca saat ini? Ya, baik, terima kasih. Selamat sore untuk pendengar RRI Serui dimanapun berada. Terkait dengan pertanyaan ini, yang pertama, kita harus mempersiapkan masyarakat terlebih dahulu. Bagaimana promosi kesehatan itu kita harus sampaikan, menyentuh ke masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengetahui sejauh mana kesiapan mereka pada saat nanti terjadi bencana seperti banjir. Itu yang harus kita utamakan, sehingga ketika masyarakat menghadapi masalah seperti banjir, mereka tidak ketakutan lagi untuk menghadapi banjir, karena mereka sudah
diinformasikan terlebih dahulu hal-hal yang harus dilakukan. Oh, mereka sudah Iya, diberi edukasi sudah dulu edukasi ya. dulu. Dan itu harus yang terlebih dahulu disampaikan kepada masyarakat. Untuk itu tadi saya sampaikan bahwa promosi kesehatan itu harus tetap dilaksanakan, sehingga ketika terjadi bencana masyarakat sudah lebih dulu mengetahui hal-hal apa yang dilakukan. Misalnya yang masyarakat harus mempersiapkan obat-obatan, misalnya untuk pertolongan pertama P3K itu harus disiapkan. Menyangkut dengan nanti ketika terjadi bencana pasti akan timbul berbagai macam penyakit. Yang untuk pengobatan awal pasti harus persediaan, misalnya untuk analgetik masyarakat harus menyiapkan misalnya paracetamol dan lain-lain, itu harus disiapkan. Berikut juga dengan akan ada flu, dan itu kita harus sampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat sudah terlebih dulu mengetahui dan bisa melaksanakan itu. Oke, baik. Iya, kemudian Bapak ini ketika atau pada saat hujan dan banjir itu penyakit yang paling sering menyebar itu apa? Biasanya ketika terjadi bencana banjir sudah pasti akan berdampak sekali kepada kesehatan. Dan penyakit yang sering muncul ketika terjadinya banjir yaitu yang pertama ada diare, kemudian ada skabies yang bilang gatal-gatal, kemudian ada juga malaria, dan ada DBD atau demam berdarah. Dan paling sering juga penyakit ISPA itu akan muncul ketika terjadinya bencana alam seperti banjir. Baik. Dan masih banyak sekali. Oke. Iya, Bapak. Kemudian mengapa banjir ini berpotensi sekali untuk menimbulkan penyakit? Iya, ketika banjir itu kan semua air itu kan sudah terkontaminasi dengan bakteri, virus yang ada sudah tercampur. Jadi ketika masyarakat tidak mengkonsumsi air yang bersih lagi, maka akan berdampak dengan kesehatan mereka. Karena kerusakan lingkungan yang begitu parah, sehingga tetap berdampak pada kesehatan masyarakat. Iya, baik Bapak. Kemudian jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh pergantian cuaca ke musim hujan. Ini jenis penyakit apa yang selalu muncul? Bukan sering lagi, tapi selalu muncul. Iya, baik. Kalau jenis-jenis penyakit yang sering muncul ketika pergantian cuaca, itu yang pertama sekali ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Bisa juga influenza itu. Itu yang sering muncul sekali. Kemudian ketika ada genangan-genangan air, maka sudah pasti malaria dia akan muncul lagi. Dan itu yang sering terjadi. Oke. Iya, lalu bantuan pengobatan seperti apa yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam membantu korban banjir? Iya, ketika terjadi bencana korban banjir, sudah pasti kita di kesehatan ini, kita dengan tim pasti kita kesehatan ada masuk pembagian klaster. Oke. Iya. Jadi kita ada di klaster kesehatan, kita tetap menjalankan protap sesuai dengan yang protap pengobatan, tetap sesuaikan dengan yang akan diberikan kepada kita. Sudah pasti kepala dinas dan akan memerintahkan kepada bawaan untuk dengan tim klaster untuk segera melakukan pengobatan terkait dengan banjir yang dialami oleh masyarakat kita. Oke, baik, terima kasih Bapak. Iya, baik pendengar, masih dalam dialog mitigasi bencana bersama Pro 1 RRI Serui. Dan demikian bincang-bincang kita di sesi pertama ini. Kita akan kembali lagi setelah kita jeda sejenak dengan pesan-pesan berikut ini. Tahukah Anda, Indonesia termasuk kawasan aktif terjadinya gempa bumi dan tsunami. Ayo kita tanggap untuk bangun budaya kesiapsiagaan. Dengan tanggap gempa, waspadalah, gempa bumi yang kuat atau yang berlangsung lama dapat memicu tsunami dalam waktu singkat. Jauhi pantai maupun tepi sungai. Segeralah mencari informasi apa yang terjadi.
Jika Anda merasakan gempa saat berada di dalam bangunan, jangan panik. Lindungi kepala, segera merunduk. Cari tempat aman seperti di bawah meja. Saat gempa berhenti, segera berlari menuju lapangan terbuka menjauhi pantai. Dapatkan informasi peringatan dari BMKG melalui radio daerah, TV nasional, atau pengumuman di sekitar Anda. Jika terdengar bunyi sirine, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati, segera lakukan evakuasi. Ikuti jalur dan rambu evakuasi jika ada. Jika lokasi aman tidak diketahui, larilah sejauh mungkin dari pantai. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Himbauan ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong, B. Kolintang, C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Tabura, siaran mitigasi bencana Pro 1 RRI Serui, dan masih dengan narasumber kita di sore ini. Berbicara seputar banjir di Indonesia, ini adalah fenomena yang kompleks dan dipicu oleh faktor alam dan aktivitas manusia. Dengan meningkatnya frekuensi kejadian ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam mitigasi risiko dan penanganan bencana secara efektif. Iya, baik. Saya ke Bapak Melanton ya. Apa saja dampak sosial yang dapat dialami oleh masyarakat ketika bencana banjir terjadi? Baik, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa ketika banjir terjadi, maka terjadi pergeseran lingkungan dan terjadi kerusakan alam. Maka dengan demikian berpengaruh terhadap kehidupan dan penghidupan. Jadi kita punya warga masyarakat yang berada pada daerah potensi atau daerah yang telah terjadi bencana banjir, maka disitulah terjadi kerusakan lingkungan. Dari kerusakan lingkungan ini dampak sosial yang sering terjadi, yang pertama selain dampak masalah kesehatan, terus yang kedua masalah kelaparan. Karena lingkungannya rusak, kita punya keluarga yang ada di kampung ini kan mereka masih menggunakan air sumur apa. Dengan demikian itu sangat berpengaruh terhadap aktivitas di dapur. Kehilangan bahan makan, terus bagaimana mengolah kembali lagi itu agak susah. Jadi dampak pertama
bisa saja terjadi kelaparan. Yang kedua, berpotensi terjadi kompleksitas penyakit yang terjadi. Yang berpotensi juga terhadap dampak dari sebuah kejadian bencana itu adalah kontak fisik, karena masing-masing dalam kondisi stres, terus kerusakan lingkungan, kehilangan tempat tinggal, bahan makan yang kurang, sehingga memicu adrenalin, sehingga masyarakat itu bisa saja potensi kejadian pencurian di kebun-kebun, bahan makan diambil, berpotensi sekali terjadinya dampak sosial. Dan faktor lain itu adalah dampak yang paling kita takuti itu adalah provokasi. Ada provokasi yang dilakukan oleh seseorang atau secara terstruktur dilakukan, sehingga itu sangat berdampak sekali, baik ada perlawanan terhadap pemerintah maupun ada perlawanan terhadap masyarakat sendiri. Jadi itu dampak-dampak sosial yang saat ini kami selama bekerja ini terjadi. Ada praktik-praktik apa dinamika sosial kita yang tidak bagus yang selama ini kita alami. Contohnya begini, ketika terjadi bencana kita memberikan bantuan. Ada yang mengatasnamakan itu saya keluarga yang sambil, padahal dia tidak kasih. Terus ada yang dia sudah dapat, tapi nanti dia masih datang di kantor lagi, dia masih minta lagi, bilang kemarin dia tidak ada di tempat itu. Nah, ini fenomena dari dampak sosial yang saat ini terjadi. Mungkin itu. Oke, kemudian Bapak, ini langkah mitigasi bencana seperti apa yang dapat dilakukan masyarakat dalam menyiapkan diri menghadapi perubahan cuaca ataupun persiapan sebelum terjadi bencana banjir? Baik, kalau terkait dengan mitigasi bencana, maka kita berbicara tentang skop mitigasi. Tadi saya sempat menyinggung bahwa ada mitigasi terbagi menjadi dua bagian yang besar. Ada mitigasi secara struktural, itu melalui pembangunan fisik. Artinya bahwa mungkin di daerah aliran sungai yang sering terjadi luapan air dan dari luapan itu menimbulkan masuk ke dalam pemukiman masyarakat dan menimbulkan banjir. Terus dari hal tersebut menyebabkan banyaknya kerusakan lingkungan di sekitar aliran sungai. Untuk itu, yang pertama, sungai itu jangan dikotori. Baik aktivitas seperti buang sampah sampai dengan di kampung-kampung. Contohnya kemarin kami di Rendawaya, di Warironi, itu kan ada yang menebang pohon, jatuh melintang menghambat aliran sungai, aliran air. Ketika curah hujan yang tinggi, kayu itu dia menghalangi air, akhirnya terjadi luasan area luapan air itu sampai ke dalam pemukiman masyarakat. Itu pentingnya kita membangun secara mitigasi struktural. Perlunya kita pertama melakukan normalisasi sungai. Kita perlu melakukan normalisasi sungai. Yang berikut, perlu ada kita membangun taluk untuk menjaga bibir pantai, tapi juga untuk menjaga atau mengantisipasi terjadinya luapan air karena debit air yang meningkat sehingga dapat merembes sampai masuk ke dalam pemukiman. Tapi
Itu dari sisi mitigasi struktural ya. Kalau non struktural, maka tindakan yang dilakukan adalah memberikan edukasi. Terus seperti saat ini kita lakukan, terima kasih untuk RRI Serui yang secara terus-menerus lakukan menyampaikan edukasi melalui media ini. Itu kita ada sosialisasi, terus ada penyuluhan, terus ada di beberapa daerah itu kita melakukan simulasi. Kita melatih masyarakat. Terus di daerah-daerah yang punya rawan bencana banjir ini, maka kita sudah harus, apalagi daerah yang sangat rendah, itu kita sudah harus menyiapkan masyarakat untuk melatih diri ketika terjadi banjir. Barang-barang yang tadi saya sebutkan, tahapan-tahapan yang tadi saya sebutkan, ada 6 tahapan besar itu disiapkan. Terus mereka harus ada punya jalur evakuasi. Jalur evakuasi kita latih mereka di sana. Nah, sehingga kalau kita cuma memberikan penyuluhan dan pelatihan saja itu mungkin belum cukup. Maka perlu kita tingkatkan dengan simulasi. Nah, satu langkah positif yang harus juga kita ingat bahwa perlunya ada pendidikan secara dini, baik untuk anak-anak di sekolah, baik di PAUD, di SD, SMP sampai SMA. Kita ada muatan lokal yang kita berikan terkait dengan mitigasi bencana. Kemarin melalui Zoom dengan Menteri Dalam Negeri, beliau menyampaikan bahwa perlu sekali kita pembangunan saat ini itu harus berbasis pada bencana. Kita tidak bisa cuma membangun saja tanpa analisis bencana. Nah, itu adalah kebijakan pusat yang harus diperkuat melalui tahapan mitigasi yang kita lakukan mulai dari pendidikan di tingkat dini, pendidikan bencana tingkat dini, baik untuk anak-anak sekolah, baik untuk orang-orang tua yang mungkin tidak sempat sekolah, itu kita perlu melatih sehingga ketika mereka menghadapi satu karakteristik bencana, terlebih khusus banjir, maka mereka sudah tahu apa yang mereka harus lakukan. Sebelum banjir itu dia lebih besar lagi, mereka sudah ada di titik kumpul, titik evakuasi. Malahan kita sudah harus bisa menyiapkan untuk langkah lebih lanjut. Jika itu sudah sangat parah, maka kita perlu ada punya tempat pengungsian. Ya, kita sudah harus menyiapkan itu. Jadi pentingnya edukasi bencana itu harus secara kontinu dilakukan mulai dari anak usia dini sampai dengan orang tua. Mungkin itu yang saat ini kami sedang. Oke, iya, ini masih terkait dengan mengedukasi. Jadi apakah khusus untuk daerah-daerah rawan di Serui ini, titik-titik yang biasa terjadi bencana, terutama banjir, apakah sudah ada sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat setempat? Baik, terkait dengan sosialisasi edukasi itu hampir setiap tahun kami lakukan. Kami lakukan baik di daerah yang betul-betul sangat rawan terhadap banjir, tapi juga di daerah-daerah yang sering juga terjadi walaupun belum dalam kapasitas yang mengancam. Tapi sosialisasi, edukasi, dan simulasi kami sudah sering dan setiap tahun kami lakukan itu. Oke, baik. Kemudian adakah bentuk perubahan lingkungan yang muncul akibat bencana banjir? Hampir di setiap daerah yang dengan karakteristik banjir yang besar itu terjadi pergeseran dan kerusakan lingkungan yang sangat bermakna.
Saya ambil contoh di daerah Kali Waitayar dan apalagi di Warironi ini, itu kerusakan lingkungannya sudah sangat berdampak sekali. Daerah sekitar bantaran sungai itu sudah terjadi erosi besar-besaran, sampai sudah hampir angkat rumah yang ada di pinggiran aliran sungai. Dan ini harus segera cepat kita lakukan. Saat ini kan penanganan yang kita lakukan ini masih dalam batasan memberikan bantuan logistik berupa sandang, pangan, dan papan, itu saja yang kita berikan. Tapi yang secara terstruktur dengan baik itu memang kita butuh proses. Di kabupaten ini harus kami semua bersama-sama sepakat. Kami semua sepakat bahwa inilah potensi yang sangat mengancam kehidupan masyarakat ini. Mari kita sama-sama pecahkan untuk memutuskan segera kita bangun apa. Kalau cuman kami BPBD saja yang bicara, terus kalau yang mendengar itu dia tidak punya kepedulian terhadap itu masih sangat jauh. Sementara kerusakan lingkungan itu sudah sangat jelas terjadi di depan mata kita. Jadi itu kerusakan lingkungan akibat banjir itu sudah sangat jelas terjadi di beberapa tempat. Oke, baik Bapak, terima kasih. Iya, saya beralih dulu ya. Saya beralih ke Pak Yanes. Perubahan iklim atau cuaca ini apakah bisa juga berpengaruh pada kesehatan mental, dan mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, baik, terima kasih. Sudah pasti bahwa ketika bencana itu datang, banjir tiba, maka seluruh aktivitas masyarakat, seluruh aktivitas warga itu akan susah untuk melakukan semua aktivitas, karena selalu akan berada di rumah atau berada di tempat pengungsian saja, sehingga sudah berdampak sekali untuk mental dari setiap masyarakat. Itu pasti akan terganggu, karena mau bikin ini, mau bikin itu, semua dibatasi karena banjir yang masih ada di tengah-tengah kampung. Dan itu harapan kita bahwa masyarakat tetap, ketika banjir itu datang, maka masyarakat tetap tenang dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh pihak yang berwenang. Oke, baik Bapak. Kemudian Bapak, ini wabah penyakit apa saja yang sering muncul saat bencana banjir itu terjadi? Iya, yang sering muncul ini kebanyakan itu diare, kemudian malaria, itu wabah yang sering muncul. Dan kadang kalau di daerah luar Papua itu sudah pasti DBD. Tapi kita di Yapin juga saat ini DBD ada di Yapin. Ada ya? Ya, sudah ada jentik yang diperiksa, dan teman-teman kami di Dinas Kesehatan di bidang P2 telah melakukan pemeriksaan, tapi kadang itu karena diimport. Iya, karena dari luar masuk ke areal Serui dari Jawa, maka kita di Serui sini sudah ada. Oke. Iya, kemudian Bapak, ini obat-obatan, jenis obat-obatan apa yang perlu dipersiapkan saat memasuki perubahan cuaca dan saat menghadapi bencana banjir ini? Iya, terkait dengan obat-obatan ini kan, ini protap yang akan dilakukan oleh tim dokter kepada masyarakat, teristimewa kepada Pasienkes, teman-teman kita di Puskesmas. Tapi yang perlu kita anjurkan kepada masyarakat yaitu obat-obatan yang perlu tersedia sekali, seperti tadi awal saya sampaikan, bahwa
obat-obat analgetik antipiretik yang menyangkut dengan paracetamol, karena ketika terjadi bencana itu pasti banyak anak yang akan mengalami panas. Ya. Kemudian antihistamin karena nanti pasti ada gatal-gatal karena air yang sudah tercemar dengan berbagai macam penyakit, sehingga diharapkan untuk tetap warga masyarakat tetap menjaga kesehatan. Oke, baik Bapak. Kemudian pertolongan pertama yang dapat diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada masyarakat yang mengalami bencana banjir ini. Iya, untuk pertolongan pertama tadi saya sampaikan bahwa kita di kesehatan ini ada dalam klaster. Jadi ketika kepala dinas memerintahkan kepada tim klaster, maka sudah pasti kita akan melakukan pengobatan dengan membuat tenda atau tempat untuk bisa masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, dan tetap mengarahkan seluruh kekuatan di dinas kesehatan, itu ada tim dokter, perawat, kesehatan lingkungan, promkes, itu semua akan dilibatkan untuk ada bersama-sama dalam pengobatan. Iya, kemudian apakah makanan dan minuman ini juga dapat menularkan penyakit saat banjir? Dan mengapa hal itu bisa terjadi kalau makanan dan minuman ini bisa menularkan penyakit? Iya, karena kita tahu ketika banjir itu kan air sudah tercemar. Semua hutan, kebun-kebun yang ada di hutan itu kan semua sudah tercemar dengan berbagai macam bakteri, virus, sudah tercampur semua, sudah terkontaminasi air itu. Jadi sudah pasti akan tercemar. Jadi ketika masyarakat makan, mengkonsumsinya, sudah pasti akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Contohnya diare dan penyakit gatal-gatal. Dan itu penyakit yang sering timbul akibat dari tercemarnya lingkungan, terutama air. Baik, terima kasih Bapak. Pendengar, sekian untuk bincang kita bersama dengan narasumber sore ini. Kita akan lanjutkan pada sesi terakhir dialog mitigasi bencana. Untuk itu tetapkan siaran Anda bersama Pro 1 RRI Serui. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pendengar, Anda masih bersama program 1 RRI Serui dan kembali dalam dialog mitigasi bencana di sesi terakhir. Baik, di sesi terakhir ini saya akan kembali lagi ke Bapak Mel ya, Bapak Melanta Numberi. Ya, ketika banjir terjadi di suatu kawasan, terutama kawasan pedalaman, korban yang terdampak
dilakukan seperti apa dan bantuan apa yang disalurkan ke masyarakat ini? Baik, langkah-langkah dalam penanggulangan bencana yang perlu kami lakukan. Pertama, adanya laporan dari masyarakat atau pemimpin di wilayah setempat, terus dibuktikan dengan dokumentasi atau lain-lain. Kalau daerah yang memang tidak ada signal, cukup dengan laporan, yang penting dari pemerintah kampung atau mungkin dari pihak gereja atau tokoh-tokoh yang ada di kampung itu. Maka di dalam tahapan untuk daerah yang jauh, maka segera kita menyiapkan tim reaksi cepat TRC. Selain TRC, kami segera berkoordinasi dengan pimpinan daerah untuk segera kita rapat koordinasi dengan OPD terkait. Ada 8 klaster dalam penanggulangan bencana yang kita akan libatkan, baik BPBD itu sendiri, Dinas Kesehatan, rumah sakit, terus ada PU, ada perhubungan, ada ketahanan pangan, ada pertanian, ada Bulog, ada TNI, ada Polri, ada SAR. Kita menyiapkan tim karena dengan perhitungan begini, daerah yang pedalaman itu kan jauh, sudah pasti kita punya aksesibilitas itu pasti tidak akan sama dengan di dalam kota supaya kita bisa pulang pergi, kan? Tidak mudah ya. Tidak mudah. Jadi itu kita sudah harus menghitung semua kebutuhan yang ada. Berdasarkan laporan yang ada, kita akan olah dampaknya itu terjadi untuk berapa besar warga, berapa jumlah warga masyarakat yang terjadi. Maka dari jumlah-jumlah itulah kita sudah harus menyiapkan bantuan yang harus kita siapkan. Penguatan kita dalam penanggulangan bencana di tahapan awal yaitu ketersediaan bahan makan, bahan pakai, air bersih, terus adanya ketersediaan untuk MCK. Ini perlu kita ingatkan sekali bahwa kadang kita lebih fokus pada makan, minum, tapi kita lupa dengan MCK. Terus ya hal-hal lain seperti yang mendukung dalam menjaga kesehatan perorangan, personal hygiene. Maka kita perlu, mungkin sekarang sudah ada hand sanitizer, sabun, itu semua harus kita siapkan bersama-sama dengan itu. Tapi kita juga tidak bisa cuma menyiapkan bahan makan. Siapa tahu pada saat terjadi banjir terus terjadi kehilangan harta benda, salah satunya peralatan dapur. Maka itu juga termaksud dalam bantuan-bantuan awal yang harus kita sudah siapkan. Jadi ketika terjadi bencana, maka bantuan-bantuan itu sudah harus kita siapkan. Dengan demikian pada saat pergerakan tim itu sudah diikuti dengan pergerakan barang. Kita sampai di titik lokasi, masyarakat setelah kita evakuasi sudah ada titik kumpul atau ada tempat penampungan yang kita siapkan, maka kita mulai dengan tahapan itu. Personal hygiene-nya kita tingkatkan, kita memberikan bantuan makan, baru kita mulai melihat dia punya kebutuhan lain. Mungkin pada saat itu karena banjir terendam, pakaian apa semua mungkin sudah terendam atau mungkin sudah terbawa banjir, sudah pasti dia akan tidur dengan satu baju di badan. Maka sudah pasti dia berpotensi terhadap penyakit-penyakit yang telah disebutkan. Nah,
Dengan demikian perlunya bahan makan, pakaian kita siapkan. Mungkin seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Nah, pendengar, sebelum mengakhiri dialog kali ini, saya persilahkan kedua narasumber untuk memberikan pesan atau imbauan kepada masyarakat terkait dengan topik mitigasi bencana kali ini. Saya ke Bapak Numberi langsung, silahkan Bapak. Baik, saudara-saudara sekalian, pendengar Radio Republik Indonesia RRI Serui, di mana saja berada, pesan yang ingin saya sampaikan bahwa banjir saat ini lebih banyak terjadi karena ulah manusia. Untuk itu, supaya tidak terjadi kebanjiran, maka marilah kita bersama-sama kita jaga alam, alam jaga kita, supaya orang semua hidup aman dan tentram. Hidup ini, ketika kita hidup di dalam alam ini, maka kita manusia yang harus perlu menyesuaikan diri dengan alam. Kita tidak bisa memaksakan alam menyesuaikan diri dengan manusia. Jadi mari kita jaga alam, maka alam akan jaga kita. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Yanes, pesan dan imbauannya kepada masyarakat. Iya, baik. Pada kesempatan ini saya menghimbau kepada masyarakat bahwa bencana alam, terutama banjir, itu kita manusia tidak memprediksinya untuk terjadinya kapan. Dan untuk itu diharapkan kepada masyarakat yang ada di seantero Pulau Yapen, mari kita menjaga lingkungan kita, mulai dari dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan bertetangga, dan juga di dalam kehidupan masyarakat. Buanglah sampah pada tempatnya dan jagalah lingkungan tetap bersih. Karena dengan lingkungan yang bersih, maka kesehatan kita tetap terjaga. Untuk itu, mari masyarakat, saya tekankan lagi, jangan membuang sampah sembarangan. Karena ketika kita membuang sampah sembarangan, maka kitalah yang membuat bencana terjadi di tengah-tengah masyarakat. Demikian. Pendengar Pro 1 RRI Serui, demikian dialog mitigasi bencana bersama narasumber kita dari BPBD Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Melanto Numberi SKM, Kabid Kedaruratan dan Logistik, Bapak Yanes Rapami Eskep, Kasih PTM Keswah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Terima kasih telah hadir Bapak. Iya, dalam program Tabura siaran mitigasi bencana RRI Serui. Dan akhirnya saya Seliwayor bersama tim kerja RRI Serui mengucapkan terima kasih. Kita pisah, selamat sore dan sampai jumpa. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Anda telah mengikuti Tabura, siaran tangkap bencana RRI Serui. Sampai jumpa.